Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Oke, kita langsung masuk aja ke modul pertama mengenai pengenalan logika. Nah, di modul pertama ini ada 3 kegiatan belajar atau 3 subbab materi dan nantinya masing-masing materi itu akan dibahas secara terpisah. Oke, kita lanjutkan pembahasan subbab ketiga mengenai sejarah perkembangan logika. Setelah melewati masa Dark Age, dunia barat, khususnya Eropa, pada abad ke-12 mulai menggali kembali pelajaran logika. Diawali oleh Peter Abelard yang menghidupkan kembali pelajaran logika. Perkembangan logika di barat sendiri terbagi atas 4 masa. Masa pertama itu ialah Ars Vedas atau logika tua. Pada masa ini, pelajaran logika masih tetap terbatas di luar bab-bab terlarang, yaitu kategori, isagoge, dan the interpretation. Kesungguhan Abelard dalam menggali naskah-naskah tua mampu menghidupkan kembali logika dari peninggalan yang ia temukan dan susun kembali. Namun, sayangnya, karya Abelard ini dipandang melewati batas-batas terlarang sehingga dijatuhi hukuman kucil oleh gereja. Pada masa ini, hanya beredar 12 jenis buku dalam bidang logika. Isi dari masing-masing buku tersebut memiliki kemiripan yang serupa, dan tidak ada satupun di masa mendatang yang menganggap buku-buku tersebut bernilai untuk dicetak secara luas. Masa kedua yaitu Ars Nova atau logika baru. Karya Aristoteles tentang logika dalam buku Organon mulai dikenal di dunia barat setelah berlangsungnya penyalinan dari berbagai ahli pikir Islam ke dalam bahasa Latin. Beberapa bagian dari karya tulis Ibnu Sina mengenai logika disalin ke dalam bahasa Latin pada akhir abad ke-12. Namun, salinan yang lebih sempurna ada pada Ibnu Rushd pada awal abad ke-13 yang diedarkan secara serentak di Paris dan juga Oxford. Akibatnya, terdapat aliran baru di Eropa yang terkenal dengan sebutan Averroes. Kedua kota perguruan tinggi tersebut menjadi pusat kegiatan ilmiah di sepanjang abad ke-13 hingga seterusnya. Penyalinan yang luas tersebut membuka dunia barat terhadap alam pikiran Greek tua atau Yunani. Hal tersebut menghasilkan karya dari Albertus Magnus dalam bidang logika, dan menyusul pula beberapa komentator lainnya yang memberikan ulasan terhadap karya-karya Yunani sebelumnya sehingga literatur mengenai logika berkembang cepat di barat. Dari kedua kota pusat kegiatan ilmiah di dunia barat tersebut, berikut beberapa penulis logika yang tercatat namanya dalam sejarah. Lanjut ke masa ketiga, yaitu masa kemunduran logika kaum skolastik menjelang akhir abad ke-14 karena banyaknya perdebatan-perdebatan yang tidak berarti antara kaum nominalis dan juga kaum realis. Francis Bacon melancarkan serangan sengketa terhadap logika dalam bukunya Novum Organum dan menganjurkan penggunaan sistem induksi secara lebih luas. Hal ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan sehingga penggunaan sistem induksi ini menciptakan penemuan-penemuan baru dalam bidang fisika yang banyak dijumpai pada abad ke-17 dan seterusnya. Masa terakhir yaitu masa logika pada golongan Port Royal. Diawali pada tahun 1501, Saccheri menerbitkan buku logika demonstrativa, di mana keistimewaannya itu adalah adanya pengaruh kuat dari ahli logika Arab di depan mata ahli logika Barat. Yaitu, yang pertama, metode untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan menonjolkan lawan yang mengingkari, atau biasa juga disebut dengan hukum Clavius. Kedua, adanya perbedaan antara definisi nominalis dan juga definisi realis, di mana kalau nominalis itu berarti hanya melukiskan arti sesuatu, dan realis berarti melukiskan wujud sesuatu. Selanjutnya, pada abad ke-16 dan ke-17, perkembangan logika di Barat dirangkum menjadi 5 tahap. Tahap pertama, pada tahun 1658, karya tulis Ibnu Sina mengenai logika disalin kembali oleh Napier ke dalam bahasa Perancis. Pengaruh Ibnu Sina ini terlihat pada kebangkitan logika kembali di tangan para tokoh yang terkenal dengan sebutan golongan Port Royal. Lalu, tahap kedua pada tahun 1666,
terbit buku Dissertatio de Arte Combinatoria oleh Leibniz yang menganjurkan penggantian pernyataan dengan simbol agar lebih umum sifatnya dan lebih mudah melakukan analisis. Lalu, tahap ketiga yaitu buku Euler yang terbit tahun 1770 yang melakukan pembahasan mengenai term-term dan menggunakan lingkaran-lingkaran untuk melukiskan hubungannya. Dikenal juga dengan sebutan Circle Euler. Lanjut di tahap keempat, di antara tahun 1812 dan 1816, Hegel menerbitkan bukunya dan menentang proyek Leibniz karena dinilai dangkal dan tidak berarti. Ia kemudian mengembangkan dialektika, yaitu dari suatu kenyataan yang ada atau tesis, ditemukan lawan kenyataan atau antitesis agar memperoleh satu paduan yang lebih selaras atau biasa disebut dengan sintesis. Tahap terakhir, di tahun 1843, terbitlah buku A System of Logic oleh John Stuart Mill, dan ia menyempurnakan perkembangan logika formal, serta mendamaikan pertentangan-pertentangan antara pemuja induksi dan pemuja deduksi, di mana menurutnya keduanya itu merupakan bagian yang saling berkaitan. Ia juga merumuskan metode-metode dalam sistem induksi yang dikenal dengan sebutan four methods atau metode kausal. Setelah logika formal pada masa John Stuart Mill berkembang, pada pertengahan abad ke-19, lahir salah satu cabang baru di bidang logika yang disebut dengan logika simbolik. Pelopor logika simbolik sebenarnya sudah dimulai oleh Leibniz. Ia mengusulkan suatu teknik yang disebut dengan ars combinatoria untuk menurunkan pengertian rumit dari penggabungan sejumlah kecil konsep sederhana yang dijadikan pangkal. Lalu diusulkan suatu program pembaharuan mengenai bahasa dan penalaran dalam segenap ilmu yang meliputi karakteristika universalis atau bahasa semesta dan kalkulus ratiocinator atau logika matematika. Pada bahasa semesta, bahasa ini tuh khusus diciptakan dengan sejumlah simbol dasar dan berdasarkan suatu teknik penggabungan untuk mengungkapkan semua buah pikiran sehingga dapat digunakan oleh segenap ilmuwan dan juga filsuf. Pada logika matematika, yaitu merupakan sistem penalaran dengan simbol-simbol ideografis. Diharapkan dapat melakukan deduksi apapun dalam semua bidang keilmuan. Sebelum kita bedah mengenai pelopor dan tokoh-tokoh logika simbolik, kita harus tahu dulu nih tujuan dari logika simbolik itu seperti apa. Nah, tujuan logika simbolik ialah untuk menjabarkan logika agar menjadi sebuah ilmu pasti. Setiap pengertian, pernyataan, dan hubungan digantikan dengan simbol-simbol. Pertama, penjabaran lingkungan golongan atau Algebra of Classes dengan munculnya buku secara serentak pada tahun 1847 oleh George Boole yang berjudul The Mathematical Analysis of Logic yang secara sistematik memakai rumus-rumus seperti aljabar dalam mengungkapkan hubungan-hubungan logik, sehingga dinamakan Algebra of Logic atau aljabar dari logika. Hasil pemikiran Morgan menjadi kaidah-kaidah logika simbolik yang disebut dengan De Morgan's Law. Kemudian muncul penjabaran hubungan atau Algebra of Relations dalam karya tulisnya Syllabus of a Proposed System of Logic yang terbit tahun 1860. Kedua, Gottlob Frege dengan karya tulis Begrenzschrift yang mengubah aljabar logika dari Boole menjadi logika simbolik yang diformalkan, serta pertama kalinya membahas logika proposisi, ungkapan ubahan, pembilang, dan aturan-aturan penyimpulan. Tokoh logika simbolik yang lain adalah John Venn, yang menuliskan buku Simbolik Logik, dan juga berusaha menyempurnakan analisis logik dari George Boole dengan merancang diagram lingkaran-lingkaran yang dikenal dengan diagram Venn. Perkembangan logika simbolik mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan terbitnya 3 jilid karya tulis Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell berjudul Principia Mathematica. Karya tulis tersebut membuktikan bahwa logika merupakan masa muda dari matematika dan matematika merupakan masa dewasa dari logika. Dari tadi kan sudah dibahas mengenai logika pada masa Yunani, dunia Islam, dan dunia Barat. Kira-kira bagaimana sih perkembangan logika di Indonesia? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, perkembangan logika di Indonesia itu bermula dari pesantren dan perguruan tinggi Islam dengan menggunakan buku berbahasa Arab. Logika ini tidak pernah menjadi mata pelajaran pada perguruan tinggi umum karena keterbatasan sumber informasi yang hanya dikonsumsi di lingkup pesantren dan perguruan tinggi Islam. Pada tahun 1950, terdapat buku logika berbahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab Melayu, yaitu ilmu mantik.
Ilmu mantik ini merupakan terjemahan dari kitab Nadom As-Sulamul Munawwarah. Sejak tahun 1953, penerbit Menara Kudus menerbitkan buku tersebut dan beredar luas hingga luar Jawa. Buku terjemahan ini merupakan buku logika pertama di Indonesia yang dipelajari di pesantren-pesantren dan juga di beberapa madrasah aliyah yang berbasis buku-buku berbahasa Arab. Lalu di tahun 1954, penerbit First Louis di Jakarta menerbitkan buku logika atau ilmu pikir hasil karya Yusuf Song. Buku ini merupakan buku logika kedua di Indonesia setelah buku ilmu mantik. Saat ini, logika di Indonesia sudah mulai berkembang sejalan dengan dibukanya Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada di tahun 1967. Logika yang dikembangkan juga mengikuti perkembangan teori-teori terakhir yang beriringan dengan berkembangnya teori himpunan. Teori himpunan ini merupakan dasar dari perkembangan logika di Indonesia saat ini. Logika juga erat kaitannya dengan matematika, sebab kompleksitas kaidah matematika dapat disederhanakan melalui kaidah-kaidah logika. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab ketiga, yaitu sejarah perkembangan logika. Dengan berakhirnya pembahasan materi sejarah perkembangan logika ini, berakhirlah pembahasan modul pertama mengenai pengenalan logika pada mata kuliah logika ini. Sampai bertemu di pembahasan modul kedua. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video.